Pernah nggak sih kamu kebayangin, kacamata yang kamu pakai sehari-hari bukan bikin penglihatan kelihatan jelas, tapi malah bikin kamu bisa melihat mata kacamata di sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai Sobat Literasi, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya Siti Miftahul Khoria dari SMP Negeri 2 Pacitan. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi buku berjudul Dormitory karya Andika Kaya. Buku ini pertama kali diterbitkan oleh Naura Books pada tahun 2015. Buku ini merupakan buku jenis fiksi dan memiliki tebal sepanjang 144 halaman. Meskipun buku ini relatif tipis, tetapi Andika Kaya sukses membangun atmosfer misteri yang sangat pekat di setiap halamannya. Penasaran rahasia apa yang selama ini disembunyikan oleh Asrama Twist? Yuk kita bedah bukunya sama-sama. Oke, kita mulai dari bagian pendahuluan. Teman-teman, novel The Dormitory karya Andika Kaya ini menghibur kita lewat kisah misteri yang menegangkan. Tapi sebenarnya tetap seru untuk diikuti. Penulis menyajikan petualangan Johan dan kacamata gaibnya untuk memicu imajinasi kita sebagai pembaca. Menariknya, meskipun ini kisah horor di asrama Twist, novel ini tidak memberikan efek trauma karena dikemas dengan gaya bahasa yang ringan. Masuk ke bagian ringkasan cerita. Jadi, semua ketegangan ini dimulai sejak Johan memakai kacamata pemberian Elektra. Kacamata itu ternyata punya kemampuan gaib yang bikin Johan bisa melihat hantu-hantu yang bergentayangan di seluruh penjuru asrama Twist. Tapi, teror sebenarnya dimulai saat sekelompok hantu jahat muncul. Mereka tidak suka dengan kehadiran Johan dan Elektra, lalu menyusun rencana untuk mengancam keselamatan mereka di dalam asrama. Karena merasa terancam, mereka berdua akhirnya sepakat untuk bekerja sama menguak rahasia kelam di sana. Bermodalkan kacamata gaib tersebut, mereka mulai menyelidiki ruangan terlarang demi mencari tahu asal-usul kutukan di asrama Dwirs. Namun, semakin banyak mereka mencari tahu, semakin banyak pula makhluk halus yang menyerang mereka. Masuk ke bagian analisis. Muatan utama novel ini terletak pada alurnya yang penuh kejutan dan penyampaian horor yang halus. Dengan ketebalan hanya 144 halaman, konflik bergerak cepat dan karakter utamanya dirancang sangat dekat dengan keseharian remaja. Selain itu, penulis juga fokus menggambarkan solidaritas persahabatan yang kuat di tengah teror. Untuk evaluasi, kelebihannya ada pada bajikan penulis yang meramu ketegangan tanpa visual makhluk yang menjijikan, lengkap dengan pesan moral yang positif. Ditambah lagi, kemasan fisik buku dari Naura Books ini sangat nyaman dibaca berkat ilustrasi visual pendukungnya. Sedangkan kekurangannya, penyelesaian misteri di akhir cerita terasa terburu-buru dan penjelasannya agak tanggung. Mungkin karena keterbatasan jumlah halaman yang relatif tipis. Lewat refleksi pribadi saya, kisah kompaknya sahabat di asrama ini memiliki pelajaran berharga. Bahwa seseram apapun masalah di dunia nyata, semuanya bisa dilewati kalau kita saling mendukung. Sebagai kesimpulan, novel The Dormitory adalah horor misteri yang sangat menarik dan ramah pembaca. Buku ini sangat direkomendasikan untuk remaja yang mencari cerita misteri dengan bumbu persahabatan yang kuat. Oke, sampai sini saja resensi buku saya. Terima kasih telah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.